Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Al-Quran selalu di hati, dibaca, dihafal, dan diamalkan, insya Allah. Ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yuk kita mulai belajar ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk hidup adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri hidup. Contohnya, memerlukan makanan, minuman, bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang, dan menghasilkan keturunan. Makhluk tidak hidup atau benda mati adalah sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri hidup, seperti tadi. Ketika makhluk hidup mati, ia akan berubah menjadi makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti kupu-kupu yang mati, ia sudah tidak bernyawa, jadi dia bisa disebut sebagai benda mati atau benda tak hidup. Benda mati terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda mati yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada pensil yang terbuat dari batang atau kayu pohon. Ada juga ban mobil atau karet gelang yang dihasilkan dari getah pohon. Kertas itu terbuat dari kulit pohon loh teman-teman. Jadi kita harus menghemat kertas ya. Tidak boleh boros kertas. Go green, go green. Ada pula benda mati yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah panci, gelas, pulpen, dan lain sebagainya. Wah, ada akuarium. Yuk kita amati akuarium berikut. Nah, di sana terdapat contoh makhluk hidup, yaitu ada ikan dan tumbuhan. Serta ada pula contoh benda mati, yaitu batu dan pasir. Kenapa ya ikan dan tumbuhan disebut makhluk hidup sedangkan batu dan pasir bukan? Yuk kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati bersama. Pertama, ada makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Contohnya, manusia dan hewan memperoleh makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Contohnya, singa memakan rusa. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, sedangkan benda mati tidak membutuhkan makanan. Kedua, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya berat, panjang, dan tinggi. Perkembangan makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya kemampuan seperti berjalan, membuat sarang, dan mencari mangsa. Sedangkan benda mati tidak mengalami keduanya. Yang ketiga, bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Sistem pernapasan setiap makhluk hidup pun berbeda-beda, dikarenakan tempat hidup atau habitatnya yang berbeda pula. Contohnya, manusia dan hewan mamalia atau menyusui bernapas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang karena berada di dalam air. Hewan amfibi yang dapat hidup di air dan di darat. Mereka memiliki dua alat pernafasan, yaitu bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru. Contohnya adalah katak. Saat bernapas, manusia, hewan, dan tumbuhan mengambil gas oksigen dan
mengeluarkan gas karbon dioksida. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel, yaitu lubang halus tempat keluar masuknya gas pada daun dan batang. Sedangkan benda mati tidak bernapas. Yang keempat, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak, misalnya saat mencari makan, mencari air, dan tempat berlindung. Pergerakan pada hewan didasarkan pada bentuk dan macam bagian tubuh yang dimiliki. Contohnya adalah ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Dan ada kanguru yang melompat dengan kedua kakinya. Tumbuhan juga bergerak loh, walaupun tidak berpindah tempat dan sangat lambat. Seperti contohnya tanaman Venus yang menutup daunnya ketika serangga datang. Sedangkan benda mati tidak bergerak sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah menghasilkan keturunan. Berkembang biak adalah salah satu cara makhluk hidup untuk bertahan hidup terhadap lingkungannya agar tidak punah. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah kucing, sapi, dan kambing. Sementara contoh hewan yang bertelur adalah ayam, penyu, burung, dan sebagainya. Dan kebanyakan tanaman berkembang biak dengan cara menghasilkan biji. Seperti contohnya tanaman jagung yang berbuah lalu bijinya ditanam dan akan tumbuh tanaman baru. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik go, sekolah para juara dan sayang teman.